Jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Saya Christina Wodabora, kelas D semester 6, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester Psikologi Sastra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis konflik batin dalam novel yang berjudul Nyoman Sulastri, karya Gerson Poe. Konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Nyoman Sulastri, karya Gerson Poe. Adapun beberapa konflik batin yang dialami tokoh utama dalam Nyoman Sulastri, seperti pada novel Nyoman Sulastri yang menggambarkan peristiwa kehidupan seorang gadis dengan kisah cintanya, dan juga kehidupan gadis itu yang harus selalu optimis di bawah sinar matahari negeri kepulauan yang ditinggalinya bersama-sama dengan keluarganya. Cinta, siapapun bisa ditelannya dan menjadi korbannya, termasuk seorang gadis lugu di pelosok Bali. Nyoman Sulastri, ia jatuh cinta kepada seorang lelaki tidak jelas dan selalu terlihat kusut, yang sering datang ke warungnya untuk makan dan minum dengan sejuta janji untuk melunasinya di waktu yang tak terbatas. Lelaki yang pantas disebut gembel ini kemudian lari meninggalkan utang warung dan utang rindu pada Nyoman. Ini membuat Nyoman merasa kehilangan sesuatu. Namun ia tak mau berlarut dalam keadaan itu karena mempunyai warung merupakan tempat ia mencari uang untuk membiayai kehidupan keluarga dan juga dirinya. Namun mendadak lelaki itu muncul kembali dengan penampilan yang berubah 180 derajat. Ini membuat Nyoman kaget sekaligus senang. Apakah janji yang diberikan sebelumnya pergi akan dipenuhinya? Dan haruskah Nyoman menerima lelaki idealis, tetapi bermasa lalu kelam? Jadi konflik batin tokoh utama ialah tegar, rasa sedih, kecewa, dan marah. Novel Nyoman Sulastri karya Gerson Poe menggunakan bahasa yang cukup bagus meskipun terjadi atau tempat kejadian di Bali, namun tak ada satupun bahasa Bali. Serta saat berbicara dengan orang-orang aborigin tak ada satupun kata berbahasa Inggris, melainkan tetap menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat. Mengambil tempat kejadian di Bali dan pulau-pulau bagian timur Indonesia yang mengeksplorasi dan menampilkan keelokan pulau-pulau bagian timur. Konflik batin yang terjadi dalam novel Nyoman Sulastri akan dikupas di slide berikutnya. Yang pertama, konflik batin tegar yang dirasakan oleh tokoh utama. Pemaparan awal cerita ini menunjukkan latar belakang, tempat, serta aktivitas yang dilakukan oleh tokoh Nyoman. Dapat dilihat di bawah ini kutipan yang menunjukkan hal tersebut. Sehabis kenyang, ia pergi meninggalkan Bon. Ketika ia berterus terang mengatakan padaku bahwa ia tidak punya uang dan mendidik aku untuk mengebomkan makanan dan minuman kepada seseorang pengembara seperti dirinya, terdapat pada halaman kedua. Pada suatu malam, pengembara itu muncul lagi dengan pakaian yang itu-itu juga, tetapi kali ini pakaiannya sudah kering. Aku memperhatikan pakaian yang melekat di badannya baik-baik. Ya ampun, pastilah pakaiannya itu mencuci sendiri di badannya. Soalnya, pakaiannya semakin kotor saja.
Ia betul-betul telah menjadi fakir yang terdampar di pulau dewata ini. Ia telah menjadi kurus melihat itu. Aku menarik nafas, lalu berusaha menciptakan suasana gembira dengan berkata-kata kepadanya, dan juga aku selingi dengan menyenandungkan gamelan Bali. Seperti biasa, aku memberinya makan dan minum, terdapat pada halaman 8. Dalam tahap ini dapat dilihat konflik batin yang muncul ialah tegar, di mana kehidupan atau keseharian tokoh Nyoman yang sehari-harinya menjadi gadis penjaga warung di Pulau Dewata untuk memenuhi kehidupan hidupnya dan juga keluarganya. Yang kedua, konflik batin sedih. Pada novel Nyoman Sulastri mulai muncul konflik batin sedih pada tokoh Nyoman ketika ia ditinggal pergi oleh lelaki yang memangut hatinya itu. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. Selesai ide itu dicetuskan dalam keheningan malam Bali. Ia pun pergi setelah mengucapkan terima kasih dan memohon dengan hormat agar mencatat bonnya. 2 hari kemudian, ketika aku mandi di sungai pada senjakala dan adikku, kusuruh menjaga warung. Malam itu aku bingung. Aku jadi emosional. Gelombang perasaan datang melanda ketika sedang membaca surat itu. Aku betul-betul tak tahu harus berbuat apa. Aku merasa kehilangan sesuatu, terdapat pada halaman 11. Yang tersisa dari lelaki pengembara itu hanya ide tentang teater anak-anak. Ya, aku tertarik pada idenya. Tubuhnya boleh saja diambil kembali oleh istrinya. Tetapi aku tidak boleh bodoh. Aku sudah terlibat dengan semacam perasaan tertarik dari ini semacam model seperti halnya untuk model belanja kebutuhan warung. Terdapat pada halaman 12. Yang ketiga, konflik batin, marah dan kecewa. Cinta. Siapapun bisa ditelannya dan menjadi korbannya. Dan Nyoman merupakan salah satu korbannya. Ketika lelaki itu pergi, ia merasakan perasaan yang aneh datang menghampirinya. Ketika peristiwa itu menghampiri dirinya yang ditinggalkan begitu saja, ia kehilangan daya atau penguasaan atas dirinya peristiwa tersebut, dan itu membuat munculnya konflik batin. Hal ini terus berlanjut. Hal ini dilihat pada kutipan berikut. Aku gemetar. Ku hampiri berhenti melihat potret itu. Hannibal yang selama ini aku puja, diam-diam telah melengketkan pipinya ke pipi temannya seperti yang terlihat mataku dalam potret ukuran pos itu, terdapat pada halaman 40. Kata orang, laki-laki itu semuanya sama, suka menipu wanita. Barangkali benar. Aku ingat foto itu. Aku jadi cemburu pada adegan bertedempetan pipi itu. Tetapi inilah yang disebut cinta, terdapat pada halaman 49. Hannibal dan Barbara tidak tampak karena itu. Aku bergerak ke arah mereka menghilang. Amboi, aku tidak percaya. Kulihat Hannibal dan Barbara bermesraan di balik sebuah pohon mangga yang agak besar. 2 kali besarnya dari badan manusia. Mataku jadi gelap dan tanpa sadar aku bergerak mundur. Terdapat pada halaman 83. Semua orang kaya yang datang ke sini dengan membawa sepeda motor maupun mobil mengira aku ini semacam komoditas seks.
seperti halnya perempuan nakal penunggu warung di Pulau Jawa, terdapat pada halaman 7. Aku menceritakan kepada mereka semua bahwa aku ini punya ijazah sekolah guru. Tetapi, begitu mereka tahu bahwa aku cukup terpelajar, serangan semakin gencar. Ada yang bahkan sampai mau membeli aku dengan uang berjuta-juta. Terdapat pada halaman 7. Dari paparan di atas, kembali terjadi konflik batin pada tokoh utama yang terjadi secara bersamaan, yaitu Nyoman merasa marah dan kecewa. Kesimpulan dari novel di atas, digambarkan cerita dalam novel Nyoman Sulastri merupakan cermin dari kenyataan hidup sehari-hari. Mengisahkan konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel tersebut ialah tegar menghadapi kerasnya kehidupan di pelosok desa. Rasa sedih, marah, dan kecewa ketika ditinggal pergi oleh orang yang dicintai dan melihat orang yang dicintai bermesraan dengan wanita lain secara diam-diam. Saran dari novel di atas adalah secara umum bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai masukan dalam peneliti novel, khususnya novel Nyoman Sulastri karya Gerson Poi, dengan menemukan permasalahan yang lainnya. Novel dapat diangkat menjadi sebuah penelitian sastra yang lebih baik. Novel akan diangkat menjadi sebuah penelitian sastra yang lebih baik lagi. Novel Nyoman Sulastri karya Gerson Poi dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian dan diharapkan dapat dikembangkan lebih mendalam, baik dari segi sastra, psikologi sastra, dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.